Saya bukan muslim awalnya, lalu saya masuk Islam. Karena itulah saya banyak nanganin orang-orang yang mau masuk Islam. Ibu-ibu, yang paling banyak orang-orang mau jadi mualaf itu karena mau nikah. Jelas ya? Orang-orang paling banyak mau jadi mualaf itu karena mau nikah. Dan pada setiap orang yang mualaf karena mau nikah, gimana tanda-tandanya Ustadz? Mudah. Yang nganterin dia pasti adalah yang ceweknya. Cowoknya biasanya mualaf, mau mualaf karena mau nikah. Lalu saya bilang gini, Mbak, Mas, sejauh pengalaman saya 95% orang yang masuk Islam gara-gara mau nikah problem. Jelas sampai di sini? 95% orang-orang yang mau masuk Islam gara-gara nikah problem. Itu yang saya dapetin. Walau bisawab yang ibu-ibu dapetin, tapi yang saya dapetin problem. Apa aja problemnya? Setelah Islam ternyata dia nggak praktis, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak apapun, masih makan babi juga. Lah kenapa? Ya karena dia sebenarnya nggak tahu kenapa dia Islam. Yang dia pengen cuma nikah aja. Ingat tadi yang awal-awal saya bilang tentang ikhlas. Ketika dia masuk Islam harusnya karena Allah, bukan karena nikah. Maka saya bilang jangan masuk Islam karena nikah. Apa saran saya pada mereka? Lebih baik sekarang putus dulu. Setelah putus, yang cowok belajar Islam dulu. Nanti kelihatan tuh. Kalau yang cowok memang niatnya mau Islam, dia akan tetap belajar. Tapi kalau niatnya nggak benar, sudah putus, ya udah ngapain saya masuk Islam? Sampai sekarang paham? Sampai di sini paham? Saya lanjutin lagi nanti. Saya bilang putus dulu, udah batalin dulu niatnya mau nikah. Sekarang coba lihat, ini orang serius nggak di dalam agama? Kalau serius, nanti baru kemudian bisa nyambung lagi gampang. Langsung dinikahkan gampang. Tapi kalau nggak serius, nggak usah. Emang Ustadz Felix nggak nikah? Ustadz Felix nggak masuk Islam gara-gara nikah. Saya masuk Islam tahun 2002. Nikah tahun 2006. Berapa tahun saya belajar Islam? 4 tahun saya belajar Islam. Untuk tahu dan yakin bahwasanya saya siap untuk membina rumah tangga. Dan sudah tahu apa kewajiban-kewajiban saya. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kita lihat orang-orang muslim yang dari awal muslim nikah rumah tangganya bermasalah? Berapa banyak? Bahkan gak jarang di antara kita orang-orang yang udah punya ilmu ngajar, tapi rumah tangganya bermasalah. Banyak atau tidak? Banyak. Bagaimana ceritanya ada seorang laki-laki yang laki-laki dibilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu di dalam rumah tangga kayak nahkoda. Dia yang memegang kendali, dia yang tanggung jawab semuanya. Dia harus siap dalam keadaan apapun. Tiba-tiba bina rumah tangga, nggak ada pengetahuan agama. Kira-kira gimana? Itu yang saya khawatirkan. Ada yang nggak sholat, ada yang tetap makan babi, ada yang 3 bulan lagi balik ke agama yang lama, ada yang keluarganya bermasalah. Mereka berdua tetap muslim, tapi anaknya diambil sama neneknya dan segala macam problematika. Maka saya bilang lebih baik putusin dulu, ngaji dulu. Ngaji Islam, udah tahu Islam. Setelah dia ngaji Islam minimal 3 bulan atau 6 bulan dia udah ngaji Islam, baru tanya lagi, kamu firm di dalam agama Islam? Firm Ustaz. Benar-benar dalam agama Islam? Benar Ustaz. Serius? Serius. Udah punya tanggung jawab? Udah. Ya udah kalau gitu mau nikah boleh. Itu kalau saya. Tapi banyak kan nggak mau. Paham ya? Karena cinta itu buta. Belum pernah sekolah dia. Gitu kan ya, buta aksara. Nah, karena cinta itu ya orang udah cinta yang maunya langsung nikah. Karena mereka nggak mikir. Pergi saya ke Amerika. Di Amerika banyak kasus orang-orang yang nikah beda agama. Yang awalnya mereka masuk Islam, lalu kemudian balik lagi ke agama yang lama. Seorang ibu-ibu bilang begini, nangis sepanjang hari. Ustadz, 13 tahun saya nikah Ustadz. Semua saya udah tercukupi Ustadz. Dulu saya memang bodoh Ustadz. Yang penting saya lihat tuh cowok bisa hidupin saya. Cowok punya kemudian rumah, punya mobil, punya biaya bulanan untuk saya. Tapi setelah 13 tahun saya nikah Ustadz, saya mending gak punya rumah, mending gak punya mobil, mending gak punya duit bulanan yang banyak. Tapi cuma satu yang saya mau lihat Ustadz. Sampai nangis-nangis. Apa yang dia bilang? Saya mau lihat anak saya dianterin bapaknya pergi sholat Jumat. Paham ya? Banyak orang tuh ketika masih muda ya pikirannya memang begitu. Kadang-kadang kita juga masih muda ngelihat kita kan lucu gitu kan ya. Kita sekarang ngelihat kita pas masa muda lucu. Kenapa? Kok bisa kita kayak gitu? Ya namanya cinta ya begitu. Nah saran saya lebih baik putus dulu aja. Kenapa? Lihat ini cowok benar-benar mau masuk Islam atau tidak. Kalau cuma mau masuk Islam karena nikah, problematika 90%. Ya 5% ada orang-orang baik sih, tapi 95% masalah. Dan jangan nyari ustadz kalau sudah ada masalah.
Paham ya? Udah dikasih tahu sebelumnya, jangan. Kenapa jangan? Karena 95% masalah. Masalahnya lagi ustadz-ustadz cuma kayak bengkel. Barang sudah rusak baru dibawa ke ustadz. Pas barangnya masih bagus, ustadz tidak dilibatkan. Paham kira-kira maksud saya? Maka ini banyak problem di situ. Nah, karena gini ceritanya. Masalahnya adalah rumah tangga itu, ibu-ibu sekarang sudah berumah tangga lama kan ya? Sekarang sudah sadar kan ya bahwa rumah tangga nggak bisa cuma gara-gara cinta? Sadar kan ya? Saya juga sadar ibu, sama. Begitu 3 hari saya nikah, saya udah tahu cinta itu tidak bisa untuk rumah tangga. Cinta itu untuk milih orang, untuk nyaman sama orang bisa. Tapi kalau misalnya cinta doang, nggak ada agama, nggak ada apapun dalam rumah tangga, begitu sudah 3 hari, tiba-tiba kemudian dia pergi judi, nggak ada cinta lagi itu udah. Atau misalnya, kalau misalnya nggak ada agama, tiba-tiba suaminya bawa duit nggak sebanyak yang ibu duga, yang ibu minta 500.000 per hari, dia bawanya cuma 50.000, masalah besar itu. Paham kira maksud saya? Jadi nggak bisa rumah tangga tuh cuma cinta doang. Jadi kita tuh lagi nyelamatin anak-anak kita sebenarnya. Udah jangan pacaran. Karena pacaran itu pasti yang datang adalah laki-laki, mohon maaf, laki-laki yang nggak bener, laki-laki yang sudah buangan. Ibu-ibu tahu yang laki-laki harapin itu apa? Ibu-ibu tahu yang laki-laki harapin itu apa? Yang laki-laki harapin itu adalah fisik. Semua laki-laki itu harapannya fisik, jelas. Dan kalau dia sudah dapat fisiknya, itu perempuan sudah nggak ada harganya bagi dia. Makanya, kalau ada laki-laki yang sudah siap, dia nggak akan mau pacaran. Percuma ngapain pacaran kalau laki-lakinya siap. Kalau dia sudah siap, dia tinggal nyari istri dong.